Jemaat yang dikasih Tuhan, Jemaat Efrata dan Jemaat Hermon, bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan nafas yang baru kepada setiap kita. Mari pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, sebab kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu menyediakan berkat-berkat yang baru setiap pagi. Mari datang dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan dengan keadaan kami Tuhan. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, mari datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan kasih-Mu, rasakan anugerah-Mu Tuhan. Oh, ini hidup kami bawa kepada-Mu Tuhan.
Semakin hari semakin bertambah besar. Mari dengan ucapan syukur nyatakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, biarlah setiap pribadi merasa cukup dengan kehadiran-Mu Tuhan, keindahan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, tiada Allah seperti Engkau. Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Pagi hari ini kami nyatakan Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang
Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang, kami nyatakan kami punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Katakan ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau berkarya atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, Yesus. Oh Yesus, mari sembah, naikkan pujian bagi Allah kita. Oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Yes, biar pagi hari ini kami nyatakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang nyatakan, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Dalam pagi hari ini setiap jiwa-jiwa, setiap hati-hati hanya menyembah kepadamu Tuhan. Sebab hanya bersama dengan Engkau kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam pagi hari ini Tuhan kami nyatakan, oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong bangsa. Kami percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Hari ini Dia rindukan setiap pribadi datang kepada Tuhan. Apapun keadaanmu pagi hari ini, mari datang ke hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dalam setiap hidup kita. Tidak ada perkara yang terlalu rumit yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Dialah Alfa dan Omega, Dia awal dan akhir. Kalau Tuhan izinkan kita ada pagi hari ini, percaya Dia akan sertai setiap kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap yes, pagi hari ini datang kepadanya, nyatakan segala perkara, segala perkara
percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan imanmu nyatakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan segenap hatimu sama-sama nyatakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami sadar, kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Sekalipun menurut manusia tidak mungkin, tapi menurut Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Biarkan kami melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih. Kami sungguh merasakan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami, biarlah penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebentar kami akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Evelyn. Kepada Saudari Evelyn dipersilakan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Kami boleh meninggikan nama Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Tuhan yang layak disembah. Kami mau nyatakan bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang punya kehidupan atas kami Tuhan. Bapa, pagi ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang dengan segala ketidakmampuan kami Tuhan. Kami lemah, kami gak berdaya tanpa Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan seluruh bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa kami akan aman dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali untuk bangsa kami Tuhan. Segala jajaran menteri, presiden, semuanya Tuhan, Engkau yang kasih hikmat, Engkau yang tuntun mereka Tuhan untuk mengatur setiap negara, setiap yang menjadi persoalan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang juga yang memberkati perekonomian kami di Indonesia ini Tuhan. Bapa, kiranya tangan-Mu yang menyentuh Tuhan. Engkau yang atur semuanya dengan baik. Kami percaya kami akan aman dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk memulihkan Tuhan. Bangsa Indonesia akan tetap aman dalam tangan Tuhan. Sekalipun dibilang 2023 akan dalam kegelapan, tapi kami percaya Tuhan, terang Tuhan tidak pernah tutup untuk kami. Terang Tuhan akan
akan selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bawa anak-anak muda kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak muda yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pegang kendali, pegang masa depan mereka Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anak muda ini Tuhan. Biar anak-anak muda-Mu boleh menjadi anak panah yang bisa melesat sesuai dengan tujuan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda akan aman dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda pasti bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena ada Tuhan yang menuntun kami. Khususnya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang ada di Efrata. Tuhan, tangan Tuhan yang pegang kendali atas hidup setiap kami. Engkau yang memegang komunitas kami Tuhan, mulai dari sekolah minggu, teens, youth, dan pro-M. Tuhan, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang lebih eratkan kami Tuhan, biar kami boleh bertumbuh bersama dalam Engkau. Kami boleh berkembang bersama, kami boleh sharing bersama Tuhan. Biar tubuh jiwa kami Tuhan tetap searah dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak muda-Mu Tuhan, biar kami boleh berjalan terus turut rencananya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan masuk ke dalam firman. Tuhan, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan yang pimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Tak terasa kita sudah ada di hari ke-9 kita berpuasa. Mari kita minta supaya kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Biar setiap doa-doa yang kita naikkan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Terima kasih juga buat kesempatan yang diberikan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman pagi hari ini. Mari bersama-sama kita buka di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba memberi judul khotbah yaitu doa yang berkuasa. Setiap kita orang percaya pastinya kita menghidupi hidup kita dengan doa. Setiap orang yang percaya pasti kita berdoa kepada Tuhan. Doa itu bukan sesuatu yang kita lakukan untuk memanipulasi Tuhan. Doa itu bukan sesuatu yang kita lakukan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu bicara tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Doa itu adalah sebuah kebutuhan. Kita sedang berdoa dan kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Saya butuh Tuhan untuk menjalani hidup saya. Saya butuh Tuhan untuk menolong pekerjaan saya. Saya sedang ada dalam pergumulan yang berat. Saya sedang membutuhkan Tuhan. Doa itu membuat kita mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Doa adalah kehidupan iman setiap orang yang percaya. Dikatakan bahwa jika kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang lahir dari iman itu menggerakkan kita untuk berdoa. Doa yang lahir dari iman itulah doa yang berkuasa. Doa yang lahir dari iman seperti apa Bapak Ibu? Doa yang lahir dari iman itu kita naikkan dengan hati yang beres, dengan hati yang layak di hadapan Tuhan. Dikatakan jika kita saling mengaku. Kenapa dikatakan saling mengaku dosa? Kita harus berdoa dengan hati yang benar. Itu sebabnya saat kita berdoa, kita harus membereskan hati kita dengan Tuhan. Kita harus membereskan terlebih dahulu hidup kita. Baru kita datang kepada Tuhan, baru kita
ke dalam altar kudus Tuhan untuk menaikkan setiap doa-doa kita. Mengaku dosa itu penting. Kenapa? Supaya apa yang kita doakan didengar oleh Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita saat kita berdoa kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku butuh jawaban doa yang dari Tuhan. Tapi jawaban doa yang seperti apa yang Tuhan mau supaya Tuhan jawab setiap doa kita. Terkadang kita memaksa Tuhan supaya Tuhan menjawab doa kita sesuai atau seperti kemauan kita. Tapi belajarlah mulai hari ini, di saat kita datang kepada Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, aku ingin membangun hubungan intimku dengan Engkau. Aku rindu supaya Tuhan menjaga hidupku. Aku rindu supaya Tuhan itu hidup di dalam hidupku. Supaya apa yang sedang aku alami, apa yang sedang saya gumuli, supaya apa yang sedang saya kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita buat sebuah kesalahan kepada orang tua kita sebagai anak, kita buat salah kepada orang tua, apakah orang tua itu membenci kita? Orang tua sudah pasti tidak akan membenci kita. Dia pengen menegur kita. Mungkin ketika kita minta pada saat kita sedang ada masalah hubungan dengan orang tua itu tidak langsung memberikan. Orang tua pengen supaya, yo nak, aku tuh pengen memberikan apa yang kamu minta. Tapi coba, kamu akui dulu kesalahanmu. Kita punya anak ketika dia berbuat kesalahan, kita tahu itu adalah salah, pasti kita akan tegur dia. Meskipun mungkin di situasi saat itu dia membutuhkan kita, kita pasti akan menolong anak kita dengan cara, nak, kamu sudah salah. Tegur dia dengan kasih supaya dia berubah, supaya dia bertobat, supaya dia tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, hal-hal yang menyakiti hati kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua, kita pasti akan memberikan apa yang anak kita minta. Demikian juga dengan Bapa. Bapa tidak serta-merta mengingat setiap dosa dan kesalahan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, jika kita saling mengaku dosa, jika kita mau saling mendoakan, tujuannya apa? Supaya kita sembuh. Hati kita dibereskan terlebih dahulu saat kita mau datang kepada Tuhan. Maka firman Tuhan menjamin bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa tidak membuat Tuhan itu membenci kita. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu pasti akan rusak. Oleh sebab itu, terkadang iblis memakai dosa kita, iblis memakai setiap pelanggaran kita untuk mengintimidasi kita, supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Dia menghalang-halangi kita supaya kita tidak boleh bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa saat kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka apa yang kita minta Tuhan pasti akan memberikan. Di dalam doa dapat membuat kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan membuat jalan hidup kita semakin benar, semakin baik. Kita tidak akan melakukan kesalahan karena kita tahu bahwa kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 2-3. Bagaimana supaya kita tahu kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dikatakan ayat 2 sampai ayat 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Dikatakan
Di dalam Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian supaya kita percaya kepada Dia. Dia Tuhan yang mengabulkan setiap doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Bagaimana supaya kita tahu kehendak Tuhan? Saya sudah berdoa tapi saya tidak memperoleh apa-apa. Kenapa kita tidak memperoleh apa-apa? Karena kita salah berdoa mungkin. Kita berdoa tapi kita minta sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Kita minta sesuatu hanya untuk supaya orang melihat kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita minta sesuatu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi kalau kita benar-benar punya motivasi yang benar saat kita berdoa kepada Tuhan, kita bereskan hati kita, kita berdoa, kita percaya, maka doa yang lahir dari iman itu akan tembus ke hadapan Tuhan dan Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Jangan sampai kita berdoa tetapi kita tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa, atau kita berdoa kita minta sesuatu kepada Tuhan hanya untuk dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita, hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa dan kita percaya, itu adalah kunci untuk membuka berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Doa itu merupakan kunci bagi setiap orang percaya untuk menerima kuasa dan mujizat Tuhan digenapi dalam hidup kita. Hari-hari ini apa yang sedang Anda gumuli? Hari-hari ini apa yang sedang kita alami? Mungkin sangat sulit untuk menerima keadaan sekeliling kita. Yang lain tidak berdoa tapi hidupnya diberkati Tuhan. Sedangkan saya sudah berdoa, sedangkan saya sudah berpuasa, tapi doa yang saya naikkan di hadapan Tuhan sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Apakah aku layak di hadapan Tuhan? Mungkin kita bertanya seperti itu. Tapi percayalah, saat engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, saat engkau percaya dengan sungguh-sungguh, saat engkau melihat kemustahilan itu ada di depanmu dan engkau berkata, Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bersama dengan engkau. Aku percaya dan dengan doa aku yakin tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulanku. Engkau yang saat ini sedang sakit, ayo bangkitkan imanmu, terus berdoa dan percaya. Doa yang lahir dari iman itu sangat besar kuasanya. Doa yang lahir dari iman itu akan memindahkan setiap masalah-masalah, setiap gunung-gunung pencobaan yang ada dalam hidupmu. Itu akan membuat engkau semakin kuat dan engkau akan membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan, dan engkau berkata, masalah boleh ada di depanku, persoalan yang besar boleh terjadi di depanku, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan yang aku sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setianya, kuasanya tidak pernah berubah. Asalkan apa? Aku yakin dan aku percaya. Doa yang berkuasa itu adalah doa yang dinaikkan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang berkuasa itu adalah doa yang dinaikkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang berkuasa itu adalah doa yang lahir dari iman kita kepada Yesus. Bukankah kita sudah mengalami mujizat demi mujizat setiap saat? Bukankah kita sudah mengalami pertolongan Tuhan hari demi hari? Bukankah kita sudah melihat anugerah Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita? Pertolongan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kalau kita yakin doa orang benar itu berkuasa, maka kita akan menaikkan doa kita dengan hati yang benar. Sebelum kita berdoa, kita bereskan dulu hati kita. Kita bereskan dulu hidup kita. Apa yang salah di hidupku, apa yang salah di benakku, apa yang salah di pikiranku, aku bereskan di hadapan Tuhan. Dan aku berkata, Tuhan, aku menaikkan doa-doaku dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena aku tahu, Tuhan, ketika aku berdoa, Tuhan mendengar setiap seru doaku.
Doa yang berkuasa yaitu doa yang sesuai kehendak Tuhan. Doa yang sesuai kehendak Tuhan itu yang dimaksud seperti apa? Doa yang sesuai kehendak Tuhan adalah doa ketika kita panjatkan ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku perlu ini, aku butuh ini Tuhan. Tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Bukan karena kuat dan gagahku, tapi biar kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidupku. Aku butuh A, B, C, D, E dalam hidupku. Tapi biar kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam hidupku. Aku ragu dengan masa depanku. Anak-anak muda mungkin hari-hari ini sedang khawatir dengan masa depanmu. Saya bingung ke depan mau seperti apa. Orang tua nggak punya duit untuk membiayai saya. Kesehatan saya terus terganggu. Saya stres mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah saya. Tapi ketika aku datang kepada Tuhan dan aku percaya, aku meletakkan setiap pergumulanku di hadapan Tuhan, maka biar semuanya itu jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat aku menaikkan doa, aku percaya. Aku meletakkan iman percayaku di hadapan Tuhan. Supaya aku melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidupku. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Engkau yang sedang sakit, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dan percaya Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan sanggup mengangkat sakit penyakit yang sedang engkau alami. Bukankah kita punya Tuhan yang besar? Hari demi hari kita lalui, kita tidak pernah sendiri. Tapi hari demi hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Tuhan yang menciptakan kita. Dia juga Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Hanya kuasa doa yang kita butuhkan untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Next. Kuasa doa itu mengubah segalanya. Ada satu pujian, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa dengan yakin, dengan percaya, maka doa itu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena doa itu berkuasa. Katakan dalam dirimu, doa itu berkuasa. Doa itu mengubahkan hidupmu, mengubahkan keadaan yang sedang menghimpit engkau. Doa mengubah ratapan menjadi tarian. Engkau yang saat ini lemah, ketika engkau berdoa ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan tidak pernah sia-sia ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar jauh lebih dari apa yang kau doakan. Dia melihat setiap keluh kesahmu. Dia melihat setiap pergumulanmu hari-hari ini. Sebab itu jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Saat situasi yang sulit, saat engkau melihat di depan mata seperti tidak seperti yang aku harapkan Tuhan, tapi tetap percaya dan yakin Tuhan sedang melihat engkau. Tuhan sedang melihat ketulusan hatimu. Tuhan sedang melihat motivasi doamu. Apakah engkau berdoa hanya untuk dirimu sendiri, atau engkau berdoa karena engkau butuh Tuhan? Firman Tuhan berkata hanya kuasa doa yang kita butuhkan untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, asalkan engkau mau percaya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita berkuasa. Firman Tuhan berkata di dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan apa yang sedang kau alami hari-hari ini, sakit penyakit apa yang sedang kau alami hari ini, percaya dengan imanmu bahwa apa yang engkau minta, apa yang kau doakan, kamu sudah menerimanya. Kenapa? Karena engkau punya Bapa yang baik. Karena engkau punya Tuhan yang dahsyat. Karena engkau punya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.
Tuhan yang menciptakan kita, Dia juga Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap apa yang kau butuhkan. Kau membutuhkan kesehatan, kau membutuhkan pertolongan Tuhan, kau membutuhkan hikmat, kau membutuhkan berkat, kau membutuhkan uang untuk biaya sekolah anakmu, kau membutuhkan biaya untuk makan sehari-harimu. Itu kecil di hadapan Tuhan, asal engkau mau percaya. Asal engkau mau datang kepada Tuhan, berdoa dengan penuh keyakinan bahwa engkau sudah menerimanya, maka saat itulah mujizat Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan, asalkan kita mau percaya. Bukankah kita punya Tuhan yang dahsyat? Bukankah doa itu adalah sebuah kekuatan yang dahsyat, yang spektakuler, yang mampu mengubah segala situasi? Jangan pernah ragu engkau berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini di tengah doa dan puasa kita, ayo terus cari Tuhan, ayo terus pandang kepada Tuhan. Dia Tuhan pemberi segalanya. Dia Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Tinggal kita meminta. Bagaimana kita meminta? Yaitu bereskan hati kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah bereskan hati kita terlebih dahulu, kita minta pengampunan yang dari Tuhan, dan dengan doa kita naikkan kepada Tuhan dengan percaya, maka kita telah menerima apa yang kita sudah doakan. Doa yang lahir dari iman adalah doa yang disertai dengan pujian dan pengakuan. Doa yang lahir dari iman adalah doa yang dinaikkan dengan percaya. Next. Ketika kita berdoa, maka kita sedang memilih untuk menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita sedang fokus kepada Tuhan. Pada saat kita berdoa, terkadang Tuhan menggerakkan kita untuk mengubah keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi hidup kita. Sekali lagi, saat kita berdoa, saat kita fokus kepada Tuhan, terkadang Tuhan menggerakkan hati kita untuk mengubah keinginan kita supaya menjadi seperti sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, doa mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Doa mengubah segala sesuatu menjadi lebih sempurna, lebih dari yang kita harapkan, lebih dari yang kita doakan. Tuhan mendengar segalanya. Tuhan mendengar setiap seru doamu. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan sumber segala-galanya. Dia Tuhan mendengar lebih dari yang kamu ucapkan. Dia Tuhan yang menjawab lebih dari yang kamu pinta. Dia Tuhan yang memberi lebih dari yang kamu bayangkan dengan waktu dan caranya sendiri. Bukankah ini membuktikan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita? Dia Tuhan yang sudah mendengar setiap doa kita, setiap kata-kata kita. Dia menjawab lebih dari yang kita doakan. Bahkan Dia memberi lebih dari yang kita bayangkan dengan waktu dan caranya yang terbaik. Sebab itu pagi hari ini mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Doa yang berkuasa adalah doa yang lahir dari iman. Doa yang berkuasa adalah doa yang lahir dari hati yang percaya kepada Tuhan bahwa aku telah menerimanya. Meskipun secara kasat mata kita belum menerima mujizat Tuhan, meskipun secara kasat mata kita belum mengalami pertolongan Tuhan, tetapi saat kita berdoa dan percaya kamu telah menerima kuasa itu, maka kuasa itu akan bekerja menjawab setiap pergumulan. Mari pagi hari ini terus bangkitkan imanmu kepada Tuhan, terus percaya di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Tetap percaya di waktu yang tepat Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Apa yang sedang engkau gumuli hari ini, serahkan di kaki Tuhan dan percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada bersama dengan engkau. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah berhenti berdoa sampai doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang pada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang worship dan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami percaya hidup kami akan mengalami terobosan selama 40 hari puasa ini. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani. Tuhan perhitungkan semua dikerjakan, juga khususnya Bapak Ibu Mary yang sudah sharing firman, semua Bapak Ibu yang sudah melayani. Tuhan, apapun yang dikerjakan menyenangkan hati-Mu. Kiranya kami terus bertumbuh melalui puasa ini, makin dekat Tuhan, makin mengalami terobosan. Bahkan sepanjang minggu ini kami melihat minggu yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin indah di hadapan Tuhan. Berkati yang dalam kekurangan, berlimpah-limpah, sehatkan yang sedang sakit, dan berikan hati yang damai buat mereka sedang dalam situasi yang tidak baik. Karena Tuhan Immanuel selalu bersama kami. Kami masuki minggu ini bersama Tuhan, dan kami minta berkat-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, masuki hari dengan sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.